Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8, khusus pada pembahasan soal pada topik relasi dan fungsi bagian yang ketiga. Sebagai kelanjutan pembahasan soal bagian pertama dan kedua yang mengambil sumber dari buku BSE keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 pada matematika kelas 8 semester 1. Khusus pada bagian yang ketiga ini menyajikan dua permasalahan yang cukup menantang ya, high order thinking. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik sehingga betul-betul ini menambah skill keterampilan pemecahan masalah kalian ya, yang akan disajikan dengan cukup mudah dan jelas ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, kali ini kita sudah sampai pada soal nomor 17 ya. Soal ini cukup menantang ya, perhatikan. Diketahui fungsi bilangan real f(x) sama dengan x per 1 min x untuk x tidak sama dengan 1 ya. Tentukan nilai dari f 2016 ditambah f 2015 ditambah seterusnya sampai ditambah f3 ditambah f2 kemudian ditambah f1 per 2 plus f1 per 3 ditambah seterusnya ditambah f1 per 2015 ditambah F1 per 2016 ya. Ini kita melihat soalnya saja sudah, kalau tidak kita kaji ya mungkin kita akan menyerah ya melihat soalnya, cukup sulit ya. Ya, perhatikan di sini bahwa fx itu x per 1 min x. X tidak boleh sama dengan 1 ya. Oke, bagaimana kita memulai menyelesaikan permasalahan ini? Kita perhatikan di sini ada keunikan dari soal ini. Diawali dengan F 2016, diakhiri dengan F1 per 2016. Ketika di sini ada F 2015, di sini ada F1 per 2015. Nah, dan pasangan-pasangan yang hampir sama ya. Hingga misalkan F2 ini punya F1 per 2, F3 punya F1 per 3. Nah, tentu ini pasti punya kerahasiaan di sini ya. Sekarang kita akan coba, karena di sini diberikan fx-nya x per 1 min x, maka kita bisa coba pasangkan ya. Oh gini. Atau ini nanti seluruh dari penjumlahan ini misalkan nanti hasilnya sama dengan A ya. Ini untuk memudahkan penulisan nanti. Nah, sekarang kita mulai, misalkan kita mencari nilai dari F2 ditambah F setengah ya. Karena di sini ada semacam pasangan ya, F3 dan nanti F sepertiga, F 2016 per F seper 2016 ya. Oke, kita mulai dari F2 plus F setengah. Berarti nanti X ini akan kita ganti dengan 2 ya. Berarti 2 per 1 min 2. Sementara untuk setengah berarti setengah per 1 min setengah. 1 dikurangi 2 tentunya negatif 1 ya. 2 dibagi negatif 1, negatif 2 ya. Setengah dibagi 1 dikurangi setengah, setengah per setengah 1 ya, min 2 ditambah 1 hasilnya min 1 ya. Oke, apakah nanti akan kita temukan polanya ketika kita berlanjut, misalkan F3 ditambah F1 per 3 ya. Kita mulai ya. F3 berarti nanti X-nya diganti 3 per 1 min 3. Untuk F sepertiga ya berarti sepertiga 1 min sepertiga. Oke, kita lihat ya, 3 dibagi 1 min 3 ini berarti bawahnya min 2, berarti min 3 per 2 ya. Sementara 1 dikurangi sepertiga itu 2 per 3. Nah, sepertiga dibagi 2 per 3 tentunya 1 per 2 ya. Sepertiga dibagi 2 per 3 berarti sepertiga kali 3 per 2, dapatnya setengah. Min 3 per 2 ditambah setengah, nah berarti dapatnya min 2 per 2 atau min 1 ya. Ya, kita bisa melihat di sini dugaan ya. Kita menduga berarti nanti kalau misalkan F3 ditambah F1 per F4 ditambah F1 per 4, dugaan kita berapa hasilnya? Min 1 ya. Nah, kita hitung ya. Karena kita sudah dapat pola dari yang pertama dan yang kedua. Oke.
Kita masukkan 4 berarti 4, 1 min 4 berarti yang bawah min 3, min 4 per 3. 1 dikurangi seperempat, 3 per 4. Seperempat dibagi 3 per 4 berarti seperempat kali 4 per 3, sepertiga ya. Berarti min 4 per 3 ditambah 1 per 3. Min 4 tambah 1, min 3 per 3 sama dengan min 1. Ya tepat ya, dugaan kita benar. Nah ini berarti bisa jadi nanti semua pasangan dari misalkan kita pilih F5 ditambah F seper 5 itu nilainya min 1 ya. Kita pilih satu lagi ya, F 2016 ditambah F seper 2016 ya. Nah jadinya 2016 per 1 min 2016 ditambah 1 per 2016 per 1 min 2016 ya. Ini berarti bawahnya min 2015 berarti minus 2016 min minus 2016 per 2015. Yang ini seper 2016 dibagi 2015 per 2016 dibalik dapatnya 1 per 2015 ya. Sehingga kalau ini dijumlahkan min 2015 per 2015 ya, betul nilainya adalah min 1 ya. Berarti bisa jadi seluruh pasangan dari F2 ditambah F setengah, F3 ditambah F sepertiga masing-masing menghasilkan nilai min 1 ya. Agar lebih mantap ya, kita perumumkan ya. Misalkan kita gunakan bentuk fx plus f seper x ya. Fx ini berarti nanti kalau misalkan ini 2 mewakili 2 seper x per 2. Nah ini kita perumumkan ya. Apa betul bahwa seluruh pasangan dari x dan seper x kalau dimasukkan ke posisi f dijumlahkan nilainya min 1. Nah berarti ini x per 1 min x ditambah ini berarti seper x ya, x nya diganti seper x per 1 min seper x. Sehingga nanti kalau ini kita samakan, ini X berarti ini X min 1 ya, yang ini tetap ya. Sehingga nanti ini bisa dibalik, jadinya X per 1 min X. Ini kalau di membagi berarti dikali dibalik ya, X per X min 1 berarti X nya saling membagi sehingga tinggal 1 per X min 1 ya. Nah kita modifikasi menjadi minus sehingga bawahnya menjadi 1 min X ya. Jadi ini kita modifikasi, kita jadikan minus sehingga pembaginya yang bawah ini menjadi 1 min X, karena kalau dikalikan X min 1 sama saya. Sekarang pembaginya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama, berarti yang atas X min 1. Jadi X min 1 dibagi 1 min X. Nah, ini berarti kan kebalikannya ya. Berarti nilainya adalah ya betul min 1 ya. Berarti seluruh pasangannya akan bernilai kalau dijumlahkan jadi F2 ditambah seper F ditambah F 1 per 2 nilainya min 1. Nah, ada berapa pasangan di sini? Nah, tentunya ada 2015 ya. Karena di sini mulainya dari 2 dengan setengah, 3 dengan sepertiga. Berarti kalau 2 sampai 2016 ya berarti ada 2015 pasangan. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Berarti 2015 kali min 1. Nilainya adalah min 2015 ya. Oke, cukup menantang ya. Ya. Lanjut untuk yang kedua. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan fungsi f dengan fx adalah banyaknya angka digit dari X. Nah, jadi fungsi f itu didefinisikan banyaknya angka atau digit dari X. Diberi contoh di sini kalau f 216 tuh 23 ada 3 digit ya. F 2016 tuh 234 ada 4 digit. Nah sekarang pertanyaannya berapa nilai dari F2 pangkat 2016 ditambah F5 pangkat 2016 ya. Nah, ini cukup buat kita harus berpikir ya. Gimana caranya untuk menentukan banyaknya digit dari 2 pangkat 2016 dan 5 pangkat 2016 ya. Oke. Ya karena ini soal-soal yang cukup menantang, maka tentu kita sebenarnya tidak cukup menggunakan pemahaman yang selama ini kita dapat ya. Oke, kira-kira gimana pola berpikir kita ya. Sekarang perhatikan, untuk bisa mendapatkan berapa digit ya berarti kita sebenarnya sedang mengelompokkan bahwa nanti hasil dari 2 pangkat ini apakah masuk pada satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya, atau 10 pangkat ya. Kalau kita tahu misalkan 10 pangkat 1 maka dia 10 ya, itu 2 digit. 10 pangkat 2 100 3 digit dan seterusnya. Berarti mungkin kita akan coba menggunakan
basis 10 ya, atau bilangan desimal ya. Nah, sehingga ada pertanyaan seperti ini. 2x ya, pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 10? Nah, kalau ini bisa kita jawab, maka kita bisa menentukan nanti kira-kira 2 pangkat 2016 itu bilangan 10 pangkat berapa. Nah, yang ini yang menjadi permasalahan kita kalau kita masih di kelas 8 ya. Tapi tidak menjadi masalah ya. Yang jelas mungkin kalian memahami logika berpikirnya ya. Sebenarnya kita permasalahannya X berapakah yang menyebabkan 2 pangkat X itu nilainya 10 ya. Tentu kalau di pelajaran sebelumnya kita belum bisa ini ya, belumlah menemukan ya. Oke, nanti mungkin dengan bantuan alat hitung ya, berupa kalkulator atau tabel, ini bisa ditemukan ya. Yang penting nanti logika berpikir kita untuk mengarah kepada berapa digit 2 pangkat 2016 ya. Ya, ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita sudah belajar mengenai eksponen dan logaritma ya, perpangkatan dan invers dari perpangkatan. Oke, agar untuk pengetahuan aja, berarti nanti X itu bisa diperoleh dari 2 log 10 ya. Nah, 2 log 10 ya. Ternyata kalau dihitung X-nya nanti 3,321928 dan seterusnya. Artinya apa di sini? Untuk bisa menghasilkan 10 ya, maka 2 pangkat 3,321928 dan seterusnya inilah X-nya ya. Jadi 2 pangkat 3,321928 nanti akan menghasilkan nilai 10. Nah, berikutnya kalau 5 pangkat X sama dengan 10, X-nya berapa? Berarti sama, ini berarti nanti 5 log 10 ya. Ini bacanya 5 log 10 ya. Ternyata 5 log 10 itu 1,43067. Jadi 5 pangkat 1,43067 nanti hasilnya 10 ya. Nah, ini yang perlu sementara ini kalian dapatkan dulu. Nah, logika setelah ini yang penting untuk kalian ya. Ya, perhatikan bahwa banyak digit bilangan antara 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 0,999 dan seterusnya, artinya tidak sampai 1, itu adalah 1 ya. Karena 10 pangkat 0 itu nilainya berapa? 1 ya. Kalau 10 pangkat 1 kan 10 2 digit. Tapi kalau tidak sampai 10 pangkat 1, maka dia masih 1 digit. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau 10 pangkat 0 itu akan menghasilkan 1, berarti 1 digit ya. Sementara kalau 10 pangkat 1 hasilnya 100, 10 pangkat 1 hasilnya 10, berarti sebelum itu masih 1 digit ya. Oke. Sekarang kalau bilangan 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 1,999 belum sampai 2, itu adalah 2 digit ya. Sementara 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2,999 adalah 3 digit. Nah, misalkan kalau 10 pangkat 3 itu sudah 1000, jadi sudah 4 digit. Tapi kalau sebelum itu berarti masih 3 digit ya bilangannya. Oke, berarti kalau ada 10 pangkat n sampai 10 pangkat n,999, nah berarti dia n plus 1 digit nanti ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kita mengarah ke F2 pangkat 2016. Nah, berarti nanti 2 pangkat 2016 ini kita ubah menjadi 10 pangkat berapa? Nah, gitu ya. Ya, dari sini ya. Berarti 2 pangkat 2016 itu sama dengan 2 pangkat 3,321928. Nah, ini karena ini 10 ya, pangkat n. Nah, sekarang kita temukan nilai n-nya berapa. Paham, bisa dipahami ini ya. Jadi yang 2 pangkat 3 dan seterusnya ini 10 ya, ini hasilnya 10. Jadi 10 pangkat n sama dengan 2 pangkat 2016. Nah, nanti 10 pangkat berapakah 2 pangkat 2016? Nah, itu kata kuncinya ada di situ ya. Nah, sehingga ini kita bisa cari bahwa n-nya adalah 2016 dibagi 3,321928 ya. Dapatnya 606,87. Nanti dengan cara yang ini kita masukkan di sini, berarti 2 pangkat 3 bla 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 ini adalah 10 ya. Ternyata n-nya adalah 606,87. Berarti 2 pangkat 2016 itu sama dengan 10 pangkat 606,87. Nah, ingat tadi bahwa
kalau kita punya 10 pangkat n, maka 10 pangkat n sampai 10 pangkat n, bla bla bla, itu banyaknya digit n plus 1. Berarti 10 pangkat 606,87 berarti 606 ditambah 1 sama dengan 607. Ada 607 digit dari bilangan 2 pangkat 2016. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya F5 pangkat 2016. Ya, berarti dengan cara yang sama 5 pangkat 2016 itu berarti 5 pangkat 3,3. Oh sorry ya, ini tadi belum diganti ini ya. Oke, ini berarti bukan 3, ini ya, sorry ya. Ini yang benar berarti ini 1 ya, koma berapa itu, 4 3 ya, 0 ya, sorry ya, 67 ya. Ya, oke. Ya, berarti sekarang kita akan cari berapa n-nya. Ya, berarti n-nya sama dengan 2016 dibagi 1,43067. Dapatnya 1409,12. Sekarang kita masukkan ke sini. Ya, berarti F5 pangkat 2016 itu sama dengan F10 pangkat 1409,12 ya. Berarti sekarang kalau ada bilangan pangkat 10 pangkat n sampai 10 pangkat n, 999 dan seterusnya, banyak digit n plus 1. Berarti kalau 10 pangkat 1409,12 ya berarti 1409 ditambah 1. Dapatnya 1410 ya. Oke, dengan mudah berarti sekarang kita bisa hitung F2 pangkat 2016 ditambah F5 pangkat 2016 sama dengan 607 ditambah 1410 2017 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Ini tadi ada satu hal yang perlu nanti dipelajari, yaitu logaritma ya. Atau kalau ini yang penting alat bantunya bisa membantu kita untuk mendapatkan X, maka logika berpikirnya ini cukup sangat membantu untuk memperoleh atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, senang membersamai kalian belajar. Tetap semangat ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu nanti pada pembahasan soal berikutnya ya. Nah, tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.